masjid, saya ditendang kepala saya. Wah, akhirnya nggak bangun. Gagal, saya udah mulai pusing. Ada yang turun bawa pempes. Kepala saya udah sak helm rasanya. Habis itu mandikan, disemproti biasanya istri saya. Saya ikut nyemproti, ngamuk kepanasan. Ada yang kedinginan, habis itu jejer didulang, gini satu-satu. Ada yang kegedean, disembur ke, diuncal no. Stres saya jam 7 akhirnya mau sekolah, gagal semua. Gak ada yang mau sekolah. Habis itu rumah berantakan, TV pecah, remote kocar kacir sudah. Jam 1:30 saya minta ampun sama Dek, pulanglah. Nyerah aku, nyerah. Akhirnya dia ketawa. Iya, aku sudah di samping rumah karena engkau pasti gak tahan. Iya wis nyerah, tak cekel tangannya begitu sampai rumah, ambung ping 7. Sudah itu, ini ngerti semua ini anak-anak, bang ini ngomongan saya itu 1, 2 itu. Betapa kerasnya istri saya, tapi saya nggak tahan akhirnya, ampun saya. Akhirnya nyerah saya itu. Makanya tadi termasuk baju ini dia yang jahit. Karena saya ini hidupnya diurusi orang. Jadi ke sana diurus, hampir istriku itu jarang ngurusi saya. Maka cuma dia bilang, engkau boleh diurus sama siapa mas, tapi saya minta satu, biar urusan bajumu dan sarungmu urusanku, biar nanti kalau engkau masuk surga aku tak bisa gandol katanya. Mana itu aja, karena itu aja dia minta. Akhirnya ini sarung, ini dia yang jahit. Saya baru ngerti ternyata yang dijahit itu apa, selimut. Jadi kemarin waktu di hotel baru tak samain gini, sama ternyata kainnya. Jadi dia punya kebiasaan beli selimut untuk digelar di ranjang itu. Nanti setelah itu dia cuci, terus dijadikan sarung ini. Biar kemanapun kau selalu mengingatku katanya. Iya. Makanya saya itu gak bisa marah sama istri saya. Sekali saya marah itu kapok saya. Dia marah kapok saya. Dek, dandan yang cantik. Ya mas. Karena pagi nanti kawinan santri. Gak boleh kau kalah cantik. Dandan habis subuh. Jam 7 keluar rumah menurut saya udah paling cantik. Naik mobil di depan. Samping ini sopir santri namanya Arifin. Anak saya di belakang sama istri saya di depan. Tak lihat dari spion. Oh cantiknya. Tapi begitu sampai di perempatan lampu merah, ada perempuan cantiknya luar biasa. Mulut saya nyeronong, ya Allah, ayune taiku. Dari belakang saya lupa dicubit, itu sakitnya luar biasa. Itu kayak tang. 3 tahun yang lalu saya masih kerasa sampai hari ini sakit-sakitnya. Sambil ngomel nangis itu bedaknya rusak itu. Dasar mata laki-laki. Ada saya aja berani memuji perempuan lain. Oh no, nangis saya. Iya dek sepurane. Gak ada maaf. Perempuan sudah tersembunyi masih bisa dilihat. Aku mau bilang enggak ya enggak mungkin dong terlanjur ngomong. Akhirnya saya dengan gaya laki-laki, iya dek. Saya memang tadi melihat perempuan cantik di dalam mobil yang tersembunyi itu. Iya mata laki-laki. Iya karena aku laki-laki. Perempuan cantik dimanapun yang tersembunyi sekalipun aku pasti tahu. Karena kalau aku gak mampu melihat perempuan yang cantik dan tersembunyi, mana mungkin dulu aku menemukanmu. Habis itu kendor ini. Loh iya. Coba kalau nanti gak percaya tanya sama istri saya itu benar-benar terjadi ini. Jadi jangan sampai perempuan itu marah karena gak boleh dibakar hatinya. Karena ini generasi berikutnya tergantung perempuan. Maka Allah itu kasih berkah kepada perempuan itu beda dengan laki-laki. Karena perempuan itu menumbuhkan generasi. Perempuan salaman sama suaminya cium tangan dapat pahalanya Hajar Aswad. Laki-laki cuma salaman tekor. Perempuan tidur di samping suaminya dapat pahala sholat di depan Ka'bah. Laki-laki cuma dapat pahala tidur aja. Makanya nanti kalau pulang cari Hajar Aswadnya ya. Lo kok Hajar Aswadku panun. Lihat hamil. Itu melangkah 1 langkah dapat pahalanya jihad fisabilillah. Makan siang dihitung puasa. Tidur malam dihitung tahajud. Menyusui 1 cecepan pahalanya 100. Kalau anaknya dablek sampai 6 tahun berapa pahalanya?
Loh Allah kasih. Makanya perempuan itu berkahnya tidak habis habis. Satu elusan perempuan terhadap anaknya semiliar saraf kebaikan bangkit. Loh ini yang tidak, laki-laki nggak memiliki itu. Laki-laki harus perang beneran. Laki-laki harus kelahi beneran baru dapat jihad. Kalau perempuan enak. Makanya perempuan ini dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi tulang punggung masa depan bangsa, dan fatayat berada di situ. Maka fatayat tidak boleh lupa, ini harus dibangun secara baik, diperlakukan dengan baik. Ya, tidak boleh ada kekerasan, tidak boleh ada penghinaan, karena dari sinilah akan lahir generasi-generasi yang akan menjadi baik buruknya bangsa. Loh itu maka saya paling tidak suka kalau ada laki-laki kejam dikit sama perempuan. Tak tempiling benti sama saya. Dia salah. Pasti imamnya dulu yang salah. Wong pemimpinnya dulu, sopirnya belok, biasanya penumpangnya ikut belok. Nah, itu kok tekan wong wedok ini. Nah, kita balik lagi puasa. Nah, puasa itu menjadi kuat. Kenapa? Karena manusia punya ruhani. Nah, jasmani ini harus ditahan kekuatannya. Kalau kekuatan jasmani ini sudah ditahan, ruhaninya online. Ego manusia turun, ruhaninya bangkit. Kalau ruhani bangkit kemanapun akan melihat Allah. Contoh, ego yang masih tinggi nggak bisa lihat Allah. Perempuan gendut gitu, laki-laki langsung bilang, wah, dream gitu. Nah, nyawa kita yang di dalam merekam. Karena manusia itu sebenarnya punya titipannya nyawa, persis seperti padi, persis seperti pisang. Pisang itu punya titipan pisang yang harus dikelola oleh pohon pisang. Beras itu tergantung pohon padi. Sama seperti syuting itu. Syuting itu hidup untuk tengok saya sana sini. Itu kasihkan bekal namanya memori. Nanti setelah ngerekam saya, syutingnya dibanting, nggak masalah. Yang penting memorinya masih ada. Beras juga sama, walaupun nanti pohon padinya nggak ada, selagi berasnya masih ada, masuk laboratorium rekamannya ada organik atau bukan organik. Manusia juga nanti jasadnya ini sama, pergi. Tapi kalau nyawanya kembali pada Allah, rekamannya juga masih ada. Nah, tugas jasad ini memberikan rekaman yang baik. Kalau egonya tinggi, rekamannya pasti jelek. Istri gendut gitu, drem, rekamnya drem. Tapi kalau egonya sudah turun, rekamannya pasti bagus. Istri gendut, alhamdulillah, istriku gendut, nggak tak kasih makan seminggu juga masih hidup. Rekamannya Allah. Nah iya, sendal hilang gitu. Kalau egonya tinggi, kambing ini. Akhirnya yang direkam adalah kambing. Tapi kalau egonya turun, sandalnya hilang, masya Allah. Akhirnya direkam masya Allah. Berarti begitu besok rekamannya dikembalikan pada Allah. Loh kok ada kambingnya? Karena pernah rekam kambing dipanggil. Beng, kok kamu ada dalam rekaman hati orang ini? Ya Allah, dia mitnah saya nyuri sendal. Padahal kan dia tahu nggak ada kambing nyuri sendal. Saya nggak terima, neraka. Makanya orang kalau egonya turun, rekamannya Allah. Lihat ayam naik masjid. Alhamdulillah ya Allah, ayam naik masjid. Kok belum begitu jerot, alhamdulillah ya Allah, santriku bisa praktek toharoh, membersihkan telek dari atas masjid. Karena kalau tidak ada telek naik ke masjid, santri nggak bisa praktek toharoh. Wong kiai nggak boleh bawa telek ke atas masjid tuh. Rekamannya Allah terus. Makanya orang ini kalau puasanya kuat, rekamannya Allah lah adanya. Kalau sudah rekamannya Allah, sistem online-nya ya tinggal share it. Nah itu hikmah muncul itu dari situ. Nah itu makanya ego itu hati-hati, bisa menjauhkan kita dari Allah. Contoh, ini kan habis lebaran, Bu Ketum, Mbak Anggi, aslinya mana? Sragen. Nah di Sragen itu ada ayam goreng. Jaya Sragen itu ada ayam goreng. Mungkin karena sudah lama di Jakarta, pengen ayam goreng Sragen. Sampai rumah karena liburan nggak ada ayam goreng itu. Karena nggak ada ayam goreng maka merindukan ayam goreng Sragen. Saking kangennya kemana-mana bayangkan ayam goreng aja ngiler. Saking ngilernya nggak tahu main ke rumahnya Pak Bupati. Ada ayam goreng yang diinginkan. Hati-hati.
jangan dimakan. Itu bisa haram. Kenapa? Karena didorong oleh nafsu selama 1 minggu pengen ayam goreng. Begitu dimakan, nikmatnya luar biasa. Akhirnya pergi ke rumahnya Pak Camat, ada ayam goreng yang sama. Karena sudah tidak terlalu kepengen, begitu monggo silahkan. Enggak. Akhirnya kemakan juga. Begitu kemakan, enak tempatnya Pak Bupati, karena udah nggak kepengen. Begitu sampean bilang enak tempatnya Pak Bupati, ribut sama Allah. Wong hari ini dibagi yang itu, kok masih nggak terima membayangkan yang kemarin. La in syakartum la azidannakum, wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Makanya kiai-kiai pendiri bangsa ini kalem-kalem. Karena tirakatnya kuat-kuat, makanya hanya Allah. Lihat orang Yahudi, oh juga bikinan Allah. Lihat orang Nasrani, oh juga bikinan Allah. Lihat apa saja. Makanya orang NU itu tenang. Enggak pikut, hancurkan Yahudi. Yang enggak lah, orang Yahudi juga berandil pada umat Islam. Kalau umat Islam Indonesia pergi haji, yang bikinkan pesawat juga orang Yahudi. Kalau Yahudinya mati, berenang kita. Loh, perempuan-perempuan ini menjadi cantik karena orang Prancis yang bisa bikin bedak dan parfum. Agamanya apa? Ya orang Prancis yang ngerti. Kalau nggak ada orang Prancis yang bisa bikin bedak dan parfum, kita kembali ke bedak Jakarta, beras ditumbuk, ya blonteng semua. Lah itu makanya Rasulullah cuma menyatakan mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki baik oleh Allah dikasih ngerti urusan agama. Khairon di situ nakiroh. Dan itu kalau nakiroh maknanya khairon kamilan, kebaikan yang sempurna. Manusia nggak sempurna, maka nggak mungkin punya kebaikan yang berdiri sendiri. Contoh sekarang yang paling baik siapa? Tadi Kiai Said. Begitu Kiai Said pergi, yang paling baik siapa? Saya. Saya yang paling baik, dikasih mic ngomel sesukanya enak. Karena paling baik, tapi saya nggak boleh ngomong paling baik sebab kebaikan saya menjadi ada di sini karena Mbak Anggi bikin acara fatayat. Kalau nggak ada acara fatayat, saya nggak terlihat baik di sini. Nah, kalau sudah baik seperti itu, siapa yang baik? Ya ribut kata Mbak Anggi, ya saya. Kata saya, ya saya. Kalau saya nggak datang jelek acaramu Mbak. Ya gitu. Jadi itu baru 2 udah ribut kebaikan itu. Apalagi kalau sampean ikut-ikutan. Kami yang paling baik. Karena kalau kami nggak ada di sini semua, yang ada cuma di atas, cek sound. Loh kita ini udah nggak usah ribut. Kita indah makan ini saja sudah Allahumma barik lana. Kenapa bukan barikli kok barik lana? Karena urusan makanan itu melibatkan banyak orang. Yang nanam siapa, yang masak siapa, yang bikin sabluk siapa, yang bikin api siapa, yang bikin bumbu siapa, yang ngulek-ulek siapa, yang bikin cobek siapa. Kita nggak pernah tanya, jangan-jangan cobek yang dibikin waktu membikin kekurangan air dikencingi. Kita juga nggak ngerti. Kita nggak punya garam untuk menikmati masakan. Jangan-jangan orang sana, orang Indramayu, orang Kudus, orang Jepara yang bikin garam, lagi bikinnya kepengin kencing di kolam garam, nggak ngerti kita. Terus dibawa sopir truknya kita nggak ngerti. Jangan-jangan mampir warung-warung di Indramayu, nggak ngerti kita. Terimanya mateng loh. Itu makanya kebaikan itu nggak bisa berdiri sendiri. Maka jangan sekali-sekali orang baik mengaku yang paling baik. Itu seperti paku menempel pada kayu. Begitu paku mengatakan yang terbaik, lepas dari kayu, dia akan menjadi batu atau menjadi besi yang berkarat. Nah itu NU sih pada dasarnya begitu. Makanya NU nggak pernah kami paling baik. Enggak. Iya, Fatayat punya bordir. Yang bordir mesinnya mereknya Butterfly, buatan Cina. Ini rame, indah, minumnya Nestle. Ini Prancis kalau nggak salah. Kita bisa begini karena komunikasi sama saya pakai handphone. Yang datang orang bawa handphone punyanya orang Korea Samsung. Pengajian ini menjadi indah karena orang Jepang bikin toah. Jadi bagus karena itu. Ada yang saya yang paling murni. Kenapa? Saya minumnya degan. Nggak bisa. Degan itu dibacok pakai golok dari pir mobil buatan Jepang. Yang paling murni sekarang tinggal satu. Kalau ada hujan mangapo.
Loh, sifat dasar NU dan Kiai itu seperti itu. Maka jangan salah paham. Hancurkan Yahudi, renang kita. Wong Pak Habibie suruh bikin pesawat gak jadi-jadi. Wong namanya tetuko, sing teko ra tuku-tuku, sing tuku ra teko-teko. Ya itulah makanya halal bihalal ini sesungguhnya adalah wujud dari kehidupan kita yang gak bisa berdiri sendiri. Gitu loh, ada orang mana. Orang Eropa yang gagahnya seperti itu, kalau musim panas, musim dingin lari ke Indonesia. Kalau musim gugur dia cari buah dari Indonesia, dari negara yang biasa aja. Jadi nah inilah kehidupan kita, mudah-mudahan halal bihalal kita kali ini menjadi makna baru bahwa kehidupan manusia adalah kehidupan bersama yang gak mungkin dipisah-pisah, bahwa kebersamaan itu tercermin dari Indonesia dan berhasil dengan cara seperti ini. Hasilnya apa? Arab satu bangsa pecah jadi puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara, kita puluhan bangsa mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.